Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur punya kesempatan untuk boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kesempatan ini mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami, dan kami tahu bahwa tatkala kami mendekati Engkau di dalam terang firman Tuhan, Engkau terus bekerja dan berkarya, membentuk, mengasah kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan kelemahannya. Apa yang sudah hamba-Mu persiapkan sungguh tidak akan ada faedahnya apapun tanpa Allah Roh Kudus turut bekerja tatkala Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang boleh mengurapi dia dan Tuhan yang memimpin kami semua masing-masing yang mengikuti secara online baik melalui YouTube maupun siaran radio ataupun dalam channel yang lain. Tuhan tolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan seperti yang maksud Tuhan inginkan, dan bahkan kami tahu apa yang harus kami perbuat sebagai orang percaya berdasarkan terang firman Tuhan yang kami akan pelajari. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita ada di dalam bulan Agustus dan firman Tuhan sepanjang bulan Agustus ini berbicara tentang kebangsaan. Dan secara khusus ketika kita besok akan memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75. Kesempatan yang indah juga boleh kita berbicara tentang pemerintah, berbicara tentang otoritas. Dan saya mengubah sedikit tema yang ada, yang sebelumnya mungkin tertulis di warta adalah taat pada otoritas, saya rubah menjadi tunduk pada otoritas. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang melandasi pembahasan firman Tuhan ini dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Sebenarnya konsentrasi kita di ayat 13 sampai 17, tapi supaya memahami konteks perikop ini, saya mulai membacanya dari ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat 11 hingga 17, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika berada di seminari, kami diperkenalkan ada satu tatanan di dalam asrama, yaitu diperkenalkan dengan satu istilah pada waktu itu adalah senior student. Tugas senior student itu adalah seperti kepala asrama begitu, yang mengatur dan menata segala sesuatu. Di dalam asrama laki-laki ada senior student sendiri, asrama wanita ada senior student sendiri. Nah, tugas senior student ini adalah mengatur jadwal kerja bakti, si A di mana, si B di mana, begitu ya. Dan melihat keteraturan dalam berasrama, menjaga jam malam, gitu ya. Harus mati lampu jam berapa. Semua keteraturan dalam berasrama ditentukan dan diatur dan dipantau oleh senior student. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara, ketika saya
dijadwalkan untuk mencabut rumput di taman asrama, ada seorang kakak tingkat yang ditugaskan bersama dengan saya mengatakan kepada saya, protes, aduh kenapa senior student ini menjadwalkan saya untuk cabut rumput, padahal belum lama, beberapa hari yang lalu saya sudah mencabut rumput, kenapa harus melakukannya? Kesempatan yang lain juga dia mengeluhkan ketika ternyata dijadwalkan bersamaan dengan saya untuk bisa melakukan cuci WC ya, toilet itu harus dibersihkan setiap hari. Dia pun juga mengeluh, kenapa saya harus dijadwalkan ini? Apalagi yang mengeluh ini adalah mahasiswa yang sudah tingkat paling akhir, sedang skripsi begitu ya. Sedangkan senior student biasanya tingkat-tingkat yang pertengahan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali senioritas dan junioritas itu terjadi ketegangan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam asrama seperti itu, biasanya ini terjadi bahkan sampai pada bagian-bagian area bidang kehidupan kita. Senior dan junior itu selalu ada pertentangan, ada gesekan. Di dalam kemiliteran ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Seorang senior tidak boleh membanggakan kedudukannya, tetapi seorang junior tidak boleh melupakan kedudukannya. Benar bukan Bapak Ibu Saudara? Kita mengiyakan itu. Yang berada di atas jangan semena-mena, tapi yang berada di bawah jangan lupa juga tugas tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara, ini terjadi di semua lini, di kantor, di pekerjaan Bapak Ibu Saudara ya, atasan dan bawahan, bahkan orang tua, anak pun juga terjadi gesekan-gesekan seperti ini. Masalah dengan yang namanya otoritas Bapak Ibu Saudara. Yang berkuasa dipersoalkan dengan oleh orang yang berada di bawah kuasa. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, manusia tidak pernah menyukai apa yang namanya otoritas. Ya, itu apalagi diperjelas ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kita adalah orang-orang atau manusia yang tidak suka terhadap otoritas. Manusia suka memimpin dirinya sendiri, menganggap apa yang dia anggap baik dan menurut dia itu baik. Dia ingin mengatur, menentukan nilai, menentukan tindakan diri sendiri, tidak suka diatur. Saya jadi teringat lagu sekolah minggu ya. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Ya. Dari sejak anak-anak kita melihat mereka lebih suka mengatur daripada diatur, Bapak Ibu Saudara. Itulah kecenderungan dosa kita manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, tema ini menjadi tetap relevan sampai hari ini. Saya kira karena kita hidup dalam kondisi yang tidak normal ya. PSBB pernah diberlakukan, mungkin sekarang sudah dilonggarkan, tapi tetap ada aturan-aturan di sana ya, harus pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan saya beberapa waktu yang lalu saya baca gubernur akan memberlakukan 3 minggu lagi, Manado akan diberlakukan kalau tidak pakai masker akan ada dendanya. Nah ya, jadi ini adalah pemerhatian bagi kita bahwa yang namanya otoritas itu nyata ada di sekitar kita dan seringkali Bapak Ibu Saudara kita bergesekan dengannya dan kita merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana kita seharusnya orang Kristen memandang otoritas ini? Dan bagaimana pula respon kita yang benar terhadap otoritas? Selain itu, apa sih yang menjadi motif ketika kita pada akhirnya mau mentaati otoritas yang ada di atas kita? Itu adalah garis besar khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Pada bagian pertama, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan langsung masuk pada bagian teks nanti kita baca, tapi pada poin pertama dan bagian akhir baru saya akan masuk dan membahas teks yang kita baca. Kita masuk bagian yang pertama, bagaimana orang Kristen memandang otoritas. Kita mulai dengan definisi lebih dulu, Bapak Ibu Saudara ya. Otoritas itu bukan hukum itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya otoritas itu dalam terminologi yang saya pakai dalam kesempatan ini adalah orang yang punya kuasa, orang yang ditempatkan untuk memperkenalkan dan memberlakukan hukum itu. Dan kepada orang-orang seperti ini biasanya memang menjadi sorotan, gitu ya. Jadi otoritas yang kita bicarakan di sini adalah tentang kuasa untuk memperkenalkan dan memperlakukan hukum itu.
Yang namanya otoritas itu adalah sebuah keniscayaan. Kita orang Kristen harus memandangnya secara demikian. Keniscayaan maksudnya tidak dapat terhindarkan, itu perlu ada dan kita membutuhkan otoritas. Karena apa? Karena tanpa otoritas Bapak Ibu Saudara pasti akan terjadi kekacauan. Terjadi kebingungan, ada standar ganda, bahkan mungkin tripler gitu ya. Dan akan ada kekacauan, kehancuran di sana sini. Kita tidak bisa membayangkan contohnya bila tidak ada otoritas yang mengatur arus lalu lintas di perempatan-perempatan jalan. Pasti akan terjadi kemacetan yang parah. Kita juga akan melihat akan terjadi kekacauan kalau tidak ada otoritas yang menentukan dalam peradilan mana yang benar, mana yang salah. Kita akan melihat begitu banyak ketidakseimbangan, siapakah yang memastikan bahwa kalau misalnya ya, makanan ini sudah dijamin aman. Harus ada otoritas itu yang menjamin itu. Jangan sampai kita membeli barang dan kita ditipu. Kalau kita mengalami penipuan, siapa yang berotoritas? Kepada siapa kita harus mengadu dan sebagainya. Otoritas itu niscaya perlu ada Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang melindungi hak-hak kita, ya, tabungan kita, investasi kita dan lain sebagainya. Harus ada pihak otoritas yang kepadanya kita bernaung. Otoritas itu dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memandang otoritas itu sebagai ketetapan daripada Allah. Semua otoritas yang ada di dalam dunia ini itu berasal daripada Allah, ditetapkan oleh Allah. Misalnya, ya saya cantumkan referensi ayatnya yang juga sudah sempat disinggung di minggu yang lalu, berbicara tentang tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya, di dalam Daniel juga mengatakan Dia, yaitu Allah, mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Allah yang menetapkan semua otoritas yang ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau dalam bagian yang tadi kita baca, semua lembaga manusia. Abraham Kuyper, seorang filsuf, teolog, dan juga Perdana Menteri Belanda, Bapak Ibu Saudara, mengembangkan sebuah sistem pemikiran untuk membantu memahami struktur otoritas yang ada di dalam dunia ini. Dan sistem ini disebut sebagai sphere of sovereignty, ya, atau lingkup kedaulatan. Menurut Abraham Kuyper, otoritas atau kedaulatan lembaga institusi yang diciptakan oleh Allah itu yang tertinggi itu ada 3, yaitu gereja, negara, dan keluarga. Nah, masing-masing lingkup ini mempunyai kedaulatan, area kedaulatannya sendiri-sendiri. Ada bagian yang irisan, tapi ada bagian yang unik, tidak bisa diikut campur tangan satu dengan yang lainnya. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, di dalam pemahaman yang dimiliki oleh Abraham Kuyper, ya, Kristus itu yang menentukan segala sesuatunya. Jadi ketika ada di dalamnya yang saling bertentangan, maka kita melihat harus yang paling tinggi, ya. Di sana ada kalimat Abraham Kuyper yang terkenal, ya. Tidak ada di dalam bagian kehidupan kita 1 inch pun di dalam kehidupan kita yang kepadanya Yesus tidak berkata itu milikku, ya, atau aku berdaulat di dalamnya. Antara negara, gereja, dan keluarga itu punya kedaulatan area masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Di dalam negara, maka negara itu berbicara tentang apa? Undang-undang, hukum pidana, ya, yang tidak bisa ditentukan oleh keluarga, harus negara. Di dalam keluarga itu berbicara tentang kepercayaan mungkin, ya, disiplin kepada anak. Negara tidak bisa ikut campur di dalamnya. Gereja juga berbicara tentang apa? Doktrin, apa yang dipercaya. Ini juga tidak harus melulu berbicara tentang gereja. Kalau dalam agama-agama yang lain tentu saja dalam lingkup wilayah kepercayaan mereka sendiri.
Tapi dalam wilayah gereja, saya berbicara di sini, maka itu berbicara tentang doktrin. Itu tidak bisa ikut campur tangan dari keluarga misalnya, atau bahkan dari negara ikut campur tangan di dalamnya, tidak bisa. Ya. Tapi ada bagian-bagian irisan satu dengan yang lain. Misalnya, ya, ketika terjadi kekerasan fisik terhadap anak, itu tidak bisa hanya diurusi oleh keluarga, tapi harus ada negara yang mengaturnya, ya, yang lebih tinggi di atasnya. Jadi irisan-irisan itu juga perlu ada di dalam kita melihat kedaulatan, ruang lingkup kedaulatan dari institusi yang berlaku atau ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat ini semua, ruang lingkup ini diciptakan oleh Tuhan supaya beririsan satu dengan yang lainnya, memperkuat supaya kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita ada di tengah-tengah dunia ini, itu juga sedikit banyak ditentukan oleh masyarakat kita. Dan ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah konteks kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, itu ada maksud dan tujuan daripada Allah sendiri. Nah, saya kembali kepada ruang lingkup yang Tuhan tadi ciptakan. Ruang lingkup kedaulatan yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah masyarakat kita, satu dengan yang lainnya itu bersinggungan, beririsan, dan itu perlu ada untuk menciptakan sebuah keteraturan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks 1 Petrus, Bapak Ibu Saudara, keberadaan konteks di mana pembaca 1 Petrus ini adalah di dalam tatanan masyarakat yang juga kompleks. Tentu saja tidak bisa kita samakan persis dengan kondisi keadaan pemerintahan bangsa kita pada saat ini. Pada waktu itu kekaisaran Romawi yang berkuasa, secara khusus Kaisar Nero yang dikenal sangat bengis. Tapi yang menariknya adalah Petrus di sini menyatakan supaya kita tetap tunduk kepada pemerintahan yang sedemikian bengisnya, yang tidak suka dengan kekristenan. Sehingga nyata sekali bahwa ketika kita melihat bagian ini, Bapak Ibu Saudara, Petrus itu punya pemahaman yang sama dengan Paulus berbicara tentang bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan dan untuk mencegah kejahatan yang lebih meluas. Walaupun di mata orang Kristen pada waktu zaman Petrus itu melihat pemerintah sebagai pemerintahan yang bengis, pemerintahan yang tidak mengindahkan apa yang jadi kehendak Tuhan. Misalnya di dalam Yesaya 45 ayat 1 mengatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Raja Kores adalah raja yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan memakai dia untuk boleh menegakkan hukuman Tuhan, murka Allah. Tidak hanya Raja Kores, ada Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang dipakai oleh Tuhan, dan bahkan di dalam Yeremia paling tidak 3 kali dikatakan hambaku. Nebukadnezar, Raja Babel disebut sebagai hambaku. Padahal Nebukadnezar tidak percaya dan tidak mengenal, tidak menyembah Allah Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemerintahan di dalam dunia ini, siapapun dia, pemimpin-pemimpin dari segala bangsa hari ini, itu merupakan hamba Allah dalam pengertian yang melakukan kehendak Allah. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu murka Allah, entah itu anugerah yang Tuhan berikan. Ya, kelepasan bangsa Israel itu pun adalah campur tangan dari bangsa lain yang ditugaskan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan pemahaman seperti ini, maka kita melihat tidak ada otoritas di dalam dunia ini yang kepadanya kita tidak bisa memberikan pengabdian kita, dalam arti kita harus menunjukkan respek, hormat. Semua otoritas apapun itu, baik di gereja, di kantor, ya, di negara kita, di keluarga kita, otoritas yang Tuhan tempatkan di sana, orang-orang yang berotoritas itu adalah hamba Allah. Tujuannya apa? Kalau dalam pemerintahan, untuk
memberikan award orang-orang yang berperilaku baik dan juga untuk mencegah kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan diberlakukan hukum yang berlaku, hukum pidana dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita meresponi otoritas yang sedemikian, yang ditetapkan oleh Allah ini? Kita tidak punya andil, kita tidak bisa memilih siapapun orang yang ditempatkan di atas kita untuk berotoritas, itu adalah kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita meresponinya? Respon yang tepat, yang benar sudah tentu jelas secara tersurat dituliskan oleh Petrus di sana, yaitu tunduklah kepada semua lembaga manusia. Ini kalimat perintah, Bapak Ibu Saudara, ya. Memang ini adalah sebuah nasihat, tapi kata yang dipakai di sana adalah kata perintah di sana. Dan perhatikan, konteks penerima surat 1 Petrus sekali lagi adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang pendatang, perantau. Mereka sepertinya nomaden. Dia adalah orang-orang yang tidak punya hak yang sama seperti orang-orang yang tinggal di mana mereka ada. Yang ditujukan pada waktu itu adalah di daerah Asia kecil, ya. Dan itu menunjukkan bahwa mereka ada dalam situasi yang sulit, tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Mereka orang perantauan, mereka tidak punya kondisi yang baik. Mereka menghadapi fitnahan, dan sebagai orang benar mereka mengalami ketidakadilan. Tetapi tetap dalam kondisi yang seperti itu, Petrus mengatakan, menasehatkan dan memerintahkan, tunduklah kepada semua lembaga manusia. Penting bagi kita untuk bisa mengingat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa tunduk di sini bukan tunduk secara mutlak. Ya. Kita tidak berbicara tentang ketaatan mutlak. Tunduk kepada lembaga manusia ini bersifat sekunder. Ada yang primer, yaitu apa? Ketundukan terhadap Allah. Seperti yang tadi dalam lingkup kedaulatan digambarkan oleh Kuiper, ya. Kristus itu yang tertinggi otoritasnya. Sedangkan negara itu lingkaran yang ada di dalamnya. Kalau ada yang tidak beres dengan apa yang ditentukan oleh negara atau pemerintah atau otoritas di atas kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, dengan nilai-nilai kekristenan, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus membedakan antara ketaatan dan penundukan diri. Ini berbeda, Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam bahasa Yunani yang namanya ketaatan itu ada dua kata yang dipakai. Yang pertama adalah kata hupakowo. Hupakowo ini punya arti berbaris di bawah pimpinan seseorang. Ini digunakan kepada anak-anak, ya, kepada budak, ya, serdadu, hamba. Jadi hupakowo itu menuntut mandat atau menuntut kewajiban dan ketaatan yang merupakan harus. Itu harus saudara lakukan. Itu harus kita lakukan. Itu hupakowo. Sedangkan ada kata yang kedua yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah hupotasso. Sama-sama artinya juga berbaris di bawah pimpinan, tapi motifnya berbeda. Hupotasso itu berbeda dengan hupokowo. Hupotasso itu lebih kepada penundukan diri. Saya ikut berbaris, saya mau ada di bawah pimpinanmu karena kerelaan, bukan karena keharusan. Nah, kondisi ketundukan yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah hupotasso. Penundukan oleh kerelaan diri, mau menempatkan di bawah otoritas seseorang. Sehingga ketaatan itu mengalir dengan sendirinya, secara alami. Bukan karena keharusan, tapi karena penundukan diri. Beberapa waktu lalu, Bapak Saudara, saya mengajarkan tentang ketaatan kepada anak saya, Ezekiel. Saya menceritakan sebuah cerita analogi begitu yang terinspirasi dari ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Pendeta Yakub Tri. Saya berkata kepada Ezekiel seperti ini, Kiel, Dedi mau cerita, ini seandainya, ya, Kiel itu menawarkan permen kepada 3 teman daripada Kiel, ya. Teman yang pertama Kiel tawari permen, tapi teman yang pertama ini jawab, nggak mau, saya nggak mau makan permen. Kemudian kamu penasaran, loh kenapa kamu nggak mau makan permen ini?
Dan teman yang pertama ini jawab, iya, karena papa mama saya melarangnya. Kalau saya langgar, saya nanti dihukum. Jadi saya nggak mau makan permen. Kemudian Kiel tawarkan permen juga kepada teman yang kedua. Teman yang kedua Kiel tawarkan juga nggak mau makan permen. Jawabannya, kenapa alasannya? Teman Kiel yang kedua ini jawab, karena papa mama melarang. Nanti kalau saya taat, saya bakal dapat hadiah pasti. Itu alasan teman Kiel yang kedua. Kemudian Kiel juga menawarkan permen kepada teman yang ketiga. Nah, teman yang ketiga ini juga nggak mau menerima permennya Kiel. Tapi yang membedakan, alasan yang diberikan oleh teman yang ketiga ini adalah mengatakan, karena papa mama melarang. Kalau saya melanggar aturan yang papa mama buat, maka saya akan membuat papa mama saya sedih. Papa mama loh sudah sangat baik sama saya. Masakan saya tidak mau dengar apa yang menjadi perintah papa mama. Kemudian saya tanya, menurut Kiel, nilai yang tertinggi tentang ketaatan dari teman Kiel yang ke-1, kedua, ketiga itu dimenangkan oleh siapa? Saudara bisa tebak? Kiel jawab yang mana? Kiel jawab teman yang ketiga, Dedi. Nilainya paling tinggi. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan eksperimen kecil yang saya buat ini. Ternyata anak saya yang 7 tahun bisa mengenali ketaatan yang keluar dari hasil penundukan diri, bukan karena keharusan. Ketaatan yang dihasilkan bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin menerima imbalan, tapi ketaatan yang dihasilkan karena dengan rela hati mau tunduk pada perintah yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, penundukan itu harus merupakan suatu sikap yang menerima bahwa melalui penunjukan ilahi, Allah yang menempatkan orang tersebut di tempat ia berada untuk berotoritas di atas kita. Martin Luther pernah mengatakan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. A Christian is a perfectly free Lord of all, subject to no one, subject to none. A Christian is a perfectly dutiful servant of all, subject to all. Seorang Kristen adalah tuan yang sepenuhnya bebas, tidak tunduk pada siapapun. Seorang Kristen adalah hamba yang sangat berbakti pada semua, tunduk pada semua. Inilah pemahaman orang percaya tatkala melihat otoritas, Bapak Ibu Saudara. Dan secara jelas apa yang dikatakan di ayat yang ke-16 oleh Petrus tadi bagian yang kita baca. Hiduplah sebagai orang merdeka. Orang merdeka itu tidak terbelenggu oleh apapun, sebagai orang yang bebas. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Menarik bukan? Merdeka tapi sekaligus menjadi hamba. Menjadi tuan atas segalanya gitu ya, bebas, tidak ada yang membelenggu kita, tapi sekaligus kita adalah hamba bagi semua. Dan inilah paradoks di dalam kekristenan kita. Nah, akan sangat mudah memang kalau kita tunduk, merelakan diri, berada pada penundukan pada otoritas yang beres, otoritas yang oke, otoritas yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sangat mudah bagi kita. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan otoritas yang tidak alkitabiah? Otoritas yang bobrok, otoritas yang sepertinya tidak pantas menerima penghormatan dan penghargaan kita. Jawabannya, Bapak Ibu Saudara, tunduk, sekali lagi tunduk di sini bukan ketaatan mutlak, total, ya. Saya membuktikannya, misalnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen atau orang-orang Israel pun pernah menghadapi hal yang serupa. Ketika menghadapi pemimpin atau otoritasnya itu tidak benar, apa yang mereka lakukan? Saudara ingat kisah tentang bidan-bidan di Mesir yang takut kepada Allah, ya. Ketika Raja Mesir mengatakan harus membunuh semua bayi, tapi para bidan itu apa? Takut, lebih takut kepada Allah, dan mereka secara diam-diam sembunyi-sembunyi membiarkan bayi-bayi laki-laki Israel itu terlahir dan tidak dibunuh. Jadi ada masa yang memang di mana
ketika apa yang ditentukan oleh yang berotoritas itu bertolak belakang, kita tidak perlu taat. Tapi bukan berarti kita tidak menghormatinya. Kita tetap menghormati pemerintahan yang Tuhan tetapkan, otoritas itu, ya. Misalnya yang lain, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menolak menyembah patung emas yang didirikan oleh raja. Tapi bukan berarti mereka menolak otoritas raja. Tapi mereka tidak mau melakukannya karena itu apa? Bertentangan. Hanya Allah yang patut disembah. Petrus dan Yohanes di dalam Perjanjian Baru, mereka memberitakan Injil, tapi setelah itu dilarang, harus dibungkam, tidak boleh. Tapi mereka berargumentasi, mana yang lebih benar di hadapan Allah? Ya, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Allah yang memberikan tugas tanggung jawab ini, memberitakan Injil. Ketika otoritas kita memberikan titah, perintah yang bertentangan, maka kita tidak harus mentaatinya. Tapi tetap kita harus tunduk di dalam otoritas pemerintah itu. Nah, saya tawarkan, bukan menawarkan ya. Biasanya ada 3 sikap yang kita ambil tatkala kita berhadapan dengan otoritas yang bobrok ya. Sikap ini saya pikir sudah ada dan sudah dipraktekkan di dalam sejarah negara kita. Ada yang anarkis, maksudnya apa? Sudah antipati, sangat menentang, bahkan mereka bersorak lebih baik tidak perlu ada yang namanya pemerintah. Ini sikap juga tidak bisa dibenarkan secara Kristiani. Bapak-bapak gereja ya merangkumkan para reformator, salah satunya John Calvin yang mencetuskan kalimat a corrupt government is better than no government at all. Pemerintahan yang korup lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Ya, walaupun korup tetap harus ada supaya tatanan masyarakat itu bisa tertata dengan baik. Dalam kitab Hakim-Hakim misalnya, ya itu dengan jelas salah satu contoh yang menunjukkan apa? Ketika tidak ada raja, tidak ada pemimpin, orang menganggap apa yang dipandang matanya baik itu yang dilakukan dengan suka hati dan terjadi chaos di sana, kekacauan. Karena tidak ada yang berotoritas. Sikap yang kedua apatis. Sikap yang pasif, ya tidak peduli, biasanya adalah orang-orang yang mungkin pernah punya pengalaman pahit dengan pemerintahan atau bahkan mungkin pernah dialami oleh sebagian orang Kristen di bangsa Indonesia, merasa apatis dengan politik di dalam negara Indonesia, ya masa-masa di mana menjadi sampai hari ini yang tetap menjadi minoritas, ya merasa sudahlah nggak usah ikut-ikutan dalam dunia politik. Politik itu kotor, pemerintahan itu tidak baik. Jangan masuk ke sana, akan menjadi pengaruh yang buruk bagi imanmu dan lain sebagainya. Ini juga bukan sikap yang benar, karena apa? Tuhan mengirim kita untuk masuk ke dalam kegelapan. Kita adalah terang, kata Tuhan Yesus. Ya, terang itu akan bermanfaat kalau kita masuk ke dalam kegelapan. Saya tetap salut kepada orang-orang dalam pemerintahan yang tetap menjaga imannya. Salah satunya adalah di bidang hukum itu J.E. Sahetapi, Bapak Ibu Saudara ya. Yang terus menyerukan kebenaran sesuai dengan iman percaya kekristenan dan terus berusaha melakukan perubahan-perubahan. Itu yang baik. Sikap yang ketiga, reformis. Boleh mengajukan pencetusan perubahan, tetapi dengan ordo yang berlaku. Tidak merubah tatanan atau bahkan revolusi berdarah ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh anarkis, tidak, tapi dengan ketentuan yang berlaku, mengusahakan perubahan sedikit demi sedikit. Contoh yang terbaik yang kita miliki dalam Alkitab itu adalah Daniel dan rekan-rekannya, yang dititahkan oleh raja untuk mereka yang mereka yang ditawan itu untuk punya makanan begitu, tapi mereka tidak mau mentaatinya dengan lobbying, ya, tidak mencaci maki, ya, tidak menolak mentah-mentah, tapi ada sifat lobby di sana. Ya, bagaimana kalau kami cuma makan ini saja? Nanti kita buktikan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu hikmat tatkala kita menyikapi bagaimana pemerintahan otoritas yang ada di atas kita, apakah baik atau buruk, tapi tetap perintah itu sama untuk kita hari ini. Kita diperintahkan untuk tunduk, ya, bengis maupun tidak, kita tetap harus tunduk pada otoritas yang ada di atas kita.
Lalu yang bagian terakhir, apa motif ketundukan kita kalau pemerintahan itu bengis? Ya, kalau tidak bengis kan tidak menjadi soal, gampang. Tapi kalau bengis, dan konteks yang di dalam 1 Petrus ini memang adalah dalam posisi mereka dipimpin oleh otoritas yang bengis. Motif kita yang pertama adalah demi Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya otoritas tertinggi dan dialah yang menetapkan supaya para pemimpin, presiden, raja itu duduk di tahtanya, dia yang mengangkat mereka, maka marilah kita tunduk bukan karena orang-orang ini, tapi kita tunduk demi Tuhan yang otoritasnya lebih tinggi dari mereka semua. Yang kedua, kita perlu tunduk karena apa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita seringkali mencari kehendak Tuhan, bukan? Kita seringkali bertanya-tanya apa yang menjadi kehendak, bukan? Nah, ini jelas sudah. Hitam di atas putih dituliskan oleh Petrus, sebab inilah kehendak Allah. Yaitu apa? Supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Itu menjadi motif yang ketiga. Ketika kita tetap tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan di dalam pemerintahan kita, di dalam gereja kita, di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan, dalam perusahaan kita, lakukanlah itu demi Tuhan. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu pun demi kemajuan Injil. Dengan berbuat baik, dengan tetap tunduk patuh pada otoritas, dengan aturan-aturan yang ada, kita menyingkirkan semua halangan-halangan kemajuan Injil. Kita semakin memuluskan jalan pemberitaan Injil. Itulah mengapa di ayat 11 dan 12, secara khusus ayat 12, ya, itu menjadi landasannya. Petrus mengatakan apa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang durjana, mereka dapat melihatnya dengan bukti perbuatan-perbuatanmu. Orang-orang yang pernah martir, Bapak Ibu Saudara, mati demi nama Kristus, salah satunya Polikarpus. Sebelum dia dieksekusi, dia mengajukan kalimat atau kata-katanya, ya, pembelaannya. Dia mengatakan apa? Sebagai orang yang takluk pada Kristus, dia tidak pernah melakukan apa yang jahat terhadap negara, tidak pernah menyalahi aturan-aturan yang ada. Dan itu benar adanya. Sehingga orang-orang yang melakukan eksekusi itu sedikit banyak akan menimbang dan bertanya, lalu salahnya di mana orang ini? Kenapa harus dieksekusi sampai mati? Dengan kita punya sikap yang tetap baik di tengah-tengah pemerintahan yang tidak baik, kita justru semakin memantulkan sinar daripada Injil itu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketiga motif ini itu yang akan membekali kita di dalam ketundukan kita. Dengan bekal 3 motif itu, maka ketundukan kita ini akan membuahkan apa? Skandal itu bisa dihindari. Prasangka itu bisa diatasi. Dan niat baik kita bisa dikenali. Dan itu yang membuat indah, bukan? Dan itulah yang dicontohkan dan diteladakan oleh Yesus Kristus. Dia ada di dalam otoritas manusia yang berdosa, yang tidak adil. Dalam pengadilan yang dia jalani itu bukan pengadilan yang adil, tapi dia tetap bungkam. Ya, memang kebungkamannya adalah kehendak Tuhan. Kehendak Allah Bapa. Dia harus naik ke atas kayu salib, mati demi dosa-dosa kita. Tapi yang mau saya soroti adalah di dalam pelayanan-pelayanan yang dia lakukan, dia tidak satu kali pun melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam otoritas, di dalam bernegara. Bukankah dia yang juga menganjurkan bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, pajak. Ya, kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengatakan bahwa ketundukan dan hormat kepada otoritas itu adalah sebuah keharusan.
Tidak peduli seperti apa sifat dan perilaku sang pemegang otoritas itu, tapi kita yang berada di bawah otoritas itu wajib untuk tunduk, wajib untuk menghormati otoritas yang dimiliki orang itu. Namun, ketaatan pada otoritas hanya diberikan apabila pemberi perintah itu tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Alkitab. Orang Kristen harus tunduk kepada otoritas pemerintah. Sebab, sekali lagi, itulah yang dikehendaki Allah. Sebagai orang percaya, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau ini kehendak Allah, seharusnya lah kita tunduk dan patuh. Apapun yang akan direncanakan oleh negara kita, bangsa Indonesia, ya, terutama dalam mengusahakan kesejahteraan, berusaha untuk mengeliminasi atau memangkas penyebaran COVID-19, kita harus dukung. Mari taati. Kalau nanti ada berlaku aturan-aturan di kota Manado yang sifatnya sepertinya mengekang, tidak bebas, ya memang karena ini situasi krisis. Harus ada aturan-aturan yang berlaku, ya, yang kita sudah lihat, saksikan dari pidato dari presiden kita yang ditayangkan minggu lalu. Ini situasi yang tidak nyaman, ini krisis. Aturannya juga aturan yang krisis. Tapi itu demi kebaikan, kemaslahatan masyarakat banyak. Mari kita ambil bagian sebagai orang percaya, tunduk, taat. Karena sampai saat ini aturan-aturan tentang COVID-19 dari yang diberlakukan negara kita tidak ada yang melanggar firman Tuhan. Mari sebagai warga negara yang baik, kita mentaati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan itu menolong kami untuk hidup menyenangkan Tuhan. Engkau yang menempatkan pemerintahan negara Indonesia telah merdeka hingga usia yang ke-75 tahun. Engkau yang menaikkan dan menurunkan para pemimpin bangsa kami. Kami orang-orang percaya di dalamnya, biarlah punya sikap yang benar, tunduk dengan kerelaan hati, dan terus memohon hikmat Tuhan tatkala ada ketidakberesan, kami boleh menyerukannya dengan aturan-aturan main yang berlaku. Sehingga kami menjadi warga negara yang baik, sehingga tatkala kami melakukannya, orang lain bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kemajuan Injil terus diperluas, semakin banyak orang mengenal kasih Kristus. Ini doa kami, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.